Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya berikan tema renungan kita saat ini adalah produktif itu adalah menghormati Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata begini, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ayat firman ini sudah biasa ya, kita biasa mendengar ayat firman Tuhan ini. Tapi kita harus mengingat kembali bahwa kenapa Tuhan perlu menciptakan kita segambar, serupa dengan Dia. Jelas ayat 26 tadi berkata supaya kita bisa mengatur ya, supaya kita bisa mengelola. Kata berkuasa di sana itu bicara mengatur, bicara soal pengelolaan. Nah, kita perlu sadari Bapak Ibu jemaat Tuhan saudara yang terkasih, ingat Tuhan menciptakanmu dan saya memiliki kualitas yang serupa dan segambar dengan Allah ternyata. Agar tujuannya tadi seperti Allah mampu mengelola, mampu mengatur semua ciptaan ini dengan baik, hal yang serupa Tuhan anugerahkan atas kita. Jadi sadarilah, ketahuilah bahwa dirimu diciptakan sempurna. Engkau diciptakan sempurna, memiliki kecakapan untuk mengatur dan mengelola. Betul, tidak semua kita hari ini menjadi orang yang cakap dalam mengatur dan mengelola. Tapi di dalam dirimu Allah menciptakan sempurna. Sempurna kecakapan itu telah ada. Nah, tapi Yohanes 10 ayat 10 berkata begini. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam dirimu, diri saya, apa yang mulia itu. Ayat 10, Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata begini, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Dia curi, dia bunuh, dia binasakan segala hal yang mulia yang sudah Tuhan taruh. Tapi selanjutnya dikatakan, "Aku datang," Yesus datang, "supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mempunyai hidup ini memulihkan kembali. Yesus datang. Itu sebabnya di tahun 2024 ini satu yang harus kita ingat. Biar Yesus terus tinggal dalam hidupmu, maka sempurna. Mempunyai hidup itu bicara semua yang Tuhan taruh dalam diri kita, semua yang baik, semua yang sempurna, semua yang selama ini dicuri, diambil oleh iblis, Tuhan pulihkan kembali. Sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, mampu mengatur dan mengelola. Nah, saya harus kasih tahu kepada kita Bapak Ibu, ada banyak bagian ayat Alkitab yang mencatat bahwa orang percaya Tuhan minta untuk berbuah. Tuhan minta untuk produktif. Karena Tuhan sudah anugerahkan tadi kecakapan-kecakapan yang mulia tadi. Tuhan sudah anugerahkan otoritas. Tuhan sudah anugerahkan kecakapan mengatur dan mengelola pada kita. Semua ciptaan Tuhan ini Tuhan anugerahkan kecakapan untuk kita mampu mengatur dan mengelola. Tapi Tuhan juga menuntut kita untuk menghasilkan buah. Ada banyak bagian firman Tuhan yang mencatat hal ini. Jadi orang percaya mesti menghargai anugerah Tuhan dan bentuk menghormati anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri kepada kita dengan apa? Produktif.
mengatur, mengelola semua ciptaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Lukas 3 ayat 9 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Apa yang Tuhan mau maksud dari ayat firman Tuhan ini? Semua kita harus produktif. Semua kita harus produktif. Apapun bagian hidup kita, bidang hidup kita, bidang pekerjaan kita hari ini. Ingat baik bahwa setiap kita harus produktif. Karena itu adalah bahasa, ungkapan kita menghargai anugerah Tuhan. Dan pahami juga bahwa semua yang kita kerjakan, produktivitas kita itu adalah penyembahan kepada Allah. Itu adalah bentuk hormatmu kepada Allah, menyembah Allah. Jadi setiap hari, apapun yang menjadi pekerjaan kita, ya, apapun yang kita kerjakan setiap hari, ingat baik bahwa itu adalah penyembahanmu kepada Allah karena engkau menghormati Allah. Selamat menjadi jemaat produktif di tahun 2024. Tuhan memberkati.